Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, Indeks Perbudakan Global 2023 yang baru dirilis menunjukkan bahwa angka tingkat perbudakan modern di dunia masih sangat tinggi. Ya, negara seperti Korea Utara dan Arab Saudi masuk ke jajaran 10 teratas. Indeks Perbudakan Global 2023 yang baru dirilis menunjukkan bahwa angka tingkat perbudakan modern di dunia masih sangat tinggi. Negara seperti Korea Utara dan Arab Saudi masuk ke jajaran 10 teratas. Laporan yang terbit hari Rabu lalu tersebut mengatakan sekitar 50 juta orang hidup dalam situasi perbudakan modern pada tahun 2021. Jumlahnya meningkat hingga 10 juta sejak tahun 2016. Angka tercatat itu mencakup sekitar 28 juta orang yang ada di bawah kerja paksa dan 22 juta orang yang menjalani nikah paksa. Badan Amal Hak Asasi Manusia Walk Free yang menyusun laporan ini mendefinisikan perbudakan modern meliputi kerja paksa, pernikahan paksa, penjaratan utang, eksploitasi seksual komersial paksa, perdagangan manusia, praktik mirip perbudakan, dan penjualan serta eksploitasi anak-anak. Pada dasarnya, kasus perbudakan terjadi ketika ada pencabutan kebebasan seseorang secara sistematis, mulai dari hak untuk menerima atau menolak kerja hingga kebebasan untuk menentukan apakah, kapan, dan siapa yang akan dinikahi. Berdasarkan tolak ukur tersebut, Korea Utara memiliki prevalensi perbudakan modern tertinggi, yaitu 104,6 per 1000 penduduk. Pencapaian negara tertutup itu diikuti Eritrea dengan 90,3 dari 1000 penduduk dan Mauritania dengan 32.000 dari 1000 penduduk. Negara lain yang masuk deretan 10 teratas ialah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Negara-negara Arab ini membatasi hak-hak buruh di bawah sistem kafala. Negara lain yang masuk 10 besar ialah Turki, Tajikistan, Rusia, dan Afghanistan. Laporan tersebut mencatat bahwa kerja paksa yang terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah sangat terkait dengan permintaan dari negara-negara berpenghasilan tinggi. Disebutkan ada 2/3 dari semua kasus kerja paksa terkait dengan rantai pasokan global. Negara-negara G20 terdiri dari Uni Eropa dan 19 negara ekonomi terbesar saat ini mengimpor barang senilai 468 miliar dolar Amerika yang berisiko diproduksi dengan kerja paksa, naik dari 354 miliar dolar Amerika dalam laporan periode sebelumnya. Sektor elektronik masih menjadi penyerap budak tertinggi, diikuti oleh garmen dan minyak sawit. Belakangan sektor produksi panel surya juga mulai menyerap banyak pekerja paksa, menyusul tingginya permintaan akan produk energi terbarukan. Berbagai sumber untuk Adex Channel. Satu fakta yang memang dapat dilihat dari informasi ini adalah praktek perbudakan yang dilakukan di negara-negara berpenghasilan rendah ini berkaitan dengan rantai pasok global, begitu artinya dari produk ataupun mungkin barang setengah jadilah yang diproduksi oleh negara berpenghasilan rendah ataupun mungkin bahan mentah yang mempekerjakan masyarakatnya dengan sistem perbudakan modern. Ini tentu saja untuk menyuplai apa yang menjadi kebutuhan global, dan negara-negara G20 juga ternyata memang mengimpor dari barang-barang setengah jadi ataupun barang-barang baku dari negara-negara yang disinyalir mempraktekkan perbudakan modern. Oke, dan sektor-sektornya itu adalah seperti elektronik, kemudian garmen dan minyak sawit. Beberapa waktu yang lalu sempat mungkin banyak yang sudah melihat di media sosial seperti Instagram begitu ya. Katanya nih misalnya kita memegang telepon pintar begitu ya. Kita nggak tahu bahwa ternyata bisa sampai ke tangan kita tuh ada orang-orang, segelintir orang, banyak justru ya, yang melakukan pekerjaan paksa yang kondisinya juga kita lihatnya cukup miris. Ya, betul sekali. Mungkin ini harus menjadi perhatian global gitu, karena kemudian ternyata ya negara G20, which is itu adalah negara-negara maju yang narasinya banyak sekali mengedepankan persamaan hak manusia dan lain sebagainya, ternyata juga disuplai oleh negara-negara yang mempraktekkan praktek perbudakan modern gitu ya. Ini PR besar banget, PR global kayaknya. Mudah-mudahan narasi-narasi kayak gini terus digaungkan dan ada perbaikan signifikan lah ke depan.